Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wal hadi ila ihsanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Sungguh begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga hari ini, dan tidak mungkin kita bisa menyebut nikmat tersebut satu persatu. Sebagaimana firman Allah taala menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak mungkin bisa merincikannya, menghitungnya satu persatu. Dan di antara nikmat tersebut tentunya adalah yang terbesar hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Dengan itu kita tetap berada di dalam agama yang lurus dan sempurna ini, dan dengan hidayah dan taufik darinya Subhanahu wa taala kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang di situ kita mengharapkan pahala dari Allah, kita mengharapkan rahmatnya serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita lakukan saat ini, kita bermajlis ilmu di tempat ini. Kegiatan menuntut ilmu di antara hal yang dapat meninggikan derajat manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Dan kemudian menuntut ilmu adalah salah satu cara yang mudah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu orang bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dengan ilmu ia bisa bersungguh-sungguh dalam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu iman seseorang itu bisa bertambah, dan dengan ilmu semangat seseorang untuk melakukan peribadatan kepada Allah itu semakin besar, semakin bersemangat untuk melakukan kebaikan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kegiatan menuntut ilmu juga bisa membuat hati itu tenang, karena ia adalah halaqatul zikr, dia adalah majlis zikir. Majlis ilmu itu majlis zikir, karena memang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dijelaskan apa kandungan ayat Al-Quran tersebut, menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana keduanya itu menjadi sumber utama dalam beragama. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah sekelompok manusia berkumpul untuk menuntut ilmu, ya, di masjid Allah, ya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah pasti akan limpahkan ketenangan pada hatinya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan limpahkan rahmatnya kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma. Dengan menuntut ilmu juga itu sebagai sarana, ya, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dalamnya kita tidak berzikir, tapi seluruh makhluk-makhluk Allah di langit, di bumi, di daratan, di lautan, sampai ikan-ikan yang ada di lautan yang dalam pun semua memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Maka di dalam kegiatan pagi ini tentu kita mengharapkan seluruh keutamaan-keutamaan tersebut agar kita mendapatinya sebagai bekal kita dalam menjalani hidup di dunia, dan untuk yang paling utama adalah bekal terbaik kita dalam rangka pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, ya. Maka semoga Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu ini, dan semoga Allah mudahkan kita dalam memahami dan diberikan rezeki pada akhirnya untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sittah. Nah, al-usul as-sittah ini adalah 6 landasan, ya. Kita bicara usul sittah itu 6 landasan pokok, ya. Ini kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, rahimahullah taala.
berisi tentang 6 landasan pokok, 6 landasan dasar, 6 perkara sebenarnya ya, 6 perkara yang sebenarnya itu semuanya gamblang, semuanya itu mudah dicerna, tetapi banyak orang itu salah dalam mengartikannya ya, dan justru melakukan kebalikannya, yang itu justru hal yang tercela ya. Ya. Itu adalah landasan pokok ya, landasan pokok ada 6 ya, ada 6. Padahal perkaranya sangat jelas, dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 6 perkara ini sangat gamblang, mudah ya, tetapi ternyata banyak orang yang menyalahartikan atau salah dalam memahaminya ya, sehingga mereka berada di jalan yang tidak benar ya. Seperti yang kita bahas 6 landasan pokok. Yang pertama dulu adalah memurnikan Allah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah saja, dan ini tentunya tersirat di dalamnya tentang bahaya syirik ya. Tetapi banyak orang masih salah kaprah terhadap pemaknaan kalimat tauhid itu ya. Pemaknaan kalimat tauhid itu perkara yang sangat gamblang. Sudah, kalau minta sesuatu, minta kepada Allah saja. Kalau beribadah kepada Allah saja. Bukankah Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kita tidak henti-hentinya hingga detik ini ya. Itu Allah yang memberikan rezeki semuanya. Tapi kemudian kenapa ia tidak memiliki husnudzon kepada Allah ya, sampai ia melakukan perbuatan syirik, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada selain Allah, waliyadzubillah ya. Kemudian tauhid artinya mengesahkan Allah, itu landasan pertama. Itu menjadi landasan pertama yang banyak disalahartikan oleh sekelompok kaum muslimin ya. Kemudian landasan kedua adalah perintah untuk bersatu ya, perintah untuk bersatu di atas agama Allah supaya tidak tidak terpecah belah kaum muslimin itu ya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, menegakkan tauhid itu harus dipahami dengan benar dulu supaya baru bisa terwujud persatuan dan kesatuan. Di mana sih di negara mana yang tidak menginginkan persatuan dan kesatuan di negerinya? Semua negara menyerukan itu, semua bangsa. Indonesia pasti ada semacam yakni keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Di setiap negara ada. Tapi bagaimana itu bisa terjadi kalau semuanya banyak yang tidak mentauhidkan Allah ya? Karena tidak mungkin bersatu ya, umat itu bersatu kecuali dengan landasan yang pertama dikuatkan dulu. Landasan tauhid itu nanti yang bisa melahirkan persatuan dan kesatuan ya, persatuan dan kesatuan. Kemudian kalau kita dapati kenapa banyak orang tidak terjadi persatuan ya, karena mereka banyak memiliki aliran-aliran dalam masalah akidah. Itu loh ya poinnya. Kalau seandainya semuanya berada di dalam satu akidah, pasti semuanya akan terjalin kesatuan dan persatuan di antara mereka. Tapi kalau jadi masalah intinya saja tidak bersatu, masalah akidah saja sudah berbeda ya, sudah memiliki pendapat-pendapat yang macam-macam, maka bagaimana itu bisa terjadi persatuan yang diharapkan itu. Kemudian landasan yang ketiga ya, supaya persatuan dan kesatuan di sebuah negeri ya, umat Islam itu tidak runtuh ya, kemudian tetap bersatu, terjaga, maka dibutuhkan pemimpin yang bertauhid. Jadi dibutuhkan pemerintahan yang stabil di situ, pemerintahan yang stabil ya. Jadi menjaga ekosistem agama di situ dibutuhkan. Jadi untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu ya, supaya tetap kokoh dan tidak runtuh, maka dibutuhkan pemerintahan yang stabil. Tidak boleh melawan pemerintahan, itu tidak diperkenankan ya. Kemudian berikutnya landasan keempat dan kelima, nah itu bicara tentang yakni tentang penjelasan siapa itu ulama dan siapa yang bukan ulama. Jubahnya ulama tetapi sebenarnya dia bukan ulama. Jadi supaya kita bisa mengetahui dari mana kita mengambil sumber ilmu itu ya, untuk bisa mengambil sumber ilmu itu dari tempat yang benar. Jangan sampai kita mengambil kepada orang-orang yang berjubah ulama tetapi padahal mereka tidak memiliki pengetahuan tentang
agama, ya. Karena orang kalau suatu negeri, ya, umat kaum muslimin ingin bersatu, ingin stabil, ya, maka butuh pembimbing. Yang membimbing itu adalah ulama itu, yang membimbing adalah ulama, yang mengarahkan itu adalah ulama. Jadi para ulama itulah nanti yang memandu umat agar selalu berada di jalan yang benar. Kemudian landasan kelima yang sering padahal perkaranya jelas tapi banyak yang menyalahartikan, yaitu tentang masalah siapa wali-wali Allah, ya, wali-wali Allah. Wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ya, sudah cukup gamblang di dalam Al-Qur'an dijelaskan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Tapi fenomena yang ada, kenyataan yang ada, ternyata banyak orang yang menganggap ketika melihat orang yang memiliki kesaktian, sesuatu yang di luar adat manusia, di luar kebiasaan manusia, bisa melakukan hal-hal yang terlihat menakjubkan, ya, maka itu langsung dianggap wali, ya, dianggap wali. Ya, padahal definisi wali bukan seperti itu, ya. Jadi tolok ukurnya itu adalah standarnya standar robbani, harusnya dilihat dari bagaimana keimanannya, bagaimana ketakwaannya. Bagaimana orang disebut wali padahal dia tidak menjaga salat 5 waktunya, ya. Salatnya cepat, tidak khusyuk sama sekali, ya. Kenapa kok bisa disebut dengan wali seperti itu? Tidak bisa, ya. Dan kemudian ya, itu intinya supaya kita tidak tertipu, ya, dengan hal yang sudah marak saat ini. Betapa banyak kaum muslimin, bukan hanya di negeri kita, di luar negeri juga begitu, mudah-mudah menganggap wali. Ada orang memiliki kemampuan ini dan itu dianggap wali, ya. Turunan ini turunan itu dianggap langsung auto wali, ya. Otomatis dianggap menjadi wali, seperti itu. Bahkan sampai yang memilukan adalah orang yang tidak waras dikatakan waliullah, ya. Ya, orang yang tidak terkena beban syariat malah dikatakan waliullah. Orang yang tidak menjaga pakaiannya, ya, tidak menjaga muruahnya, kewibawaannya sebagai seorang muslim, rambutnya acak-acakan, cuma pakai celana pendek, tidak pakai baju, ya. Terlihat pusarnya, terlihat aurat kakinya, ya, yakni pahanya terlihat, ya. Itu justru dianggap wali, ya. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita bermudah-mudah menganggap orang itu wali. Dan di penjelasan ini tentunya di landasan 5 yang kita sudah bahas itu meluruskan persepsi tentang siapa sebenarnya wali Allah, ya, supaya kita tidak tertipu, ya. Apalagi kalau dibumbui dengan khurafat, kisah-kisah palsu, ya. Ya, ini kisah-kisah tentang wali-wali yang ada itu belum tentu kebenarannya, ya. Ya, belum tentu kebenarannya. Sekali lagi, tolok ukur kebenaran itu bukan mimpi, tolok ukur kebenaran bukan kesaktian. Tolok ukur kebenaran itu adalah standar robbani, beriman dan bertakwa, ya, beriman dan bertakwa. Kemudian landasan yang terakhir kita bahas hari ini adalah landasan ke-6 sebagai benteng utama sekaligus sumber hukum, ya. Jadi untuk bisa menjaga seorang itu berada tetap di atas landasan yang pertama, yaitu di atas ketauhidan, dan dengan ketauhidan itu supaya terjadi persatuan dan kesatuan, dan kemudian mewujudkan langkah konkret untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan itu adalah dengan taat kepada pemimpin. Tidak boleh yakni menentang terhadap pemimpinan yang sah, ya. Kemudian juga supaya memahami siapa itu ulama sebenarnya dan mengenal wali Allah yang benar itu, maka hal yang harus dijaga sekarang adalah landasan ke-6, ya, yakni supaya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Perkara yang jelas ini, perkara yang jelas. Sumber utama ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah, ya. Tetapi landasan ke-6 ini memang ternyata ada bisikan-bisikan syaitan, ya, syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh syaitan beserta bala tentaranya, ya, beserta kroni-kroninya, yaitu untuk menjauhkan kaum muslimin dari mendekati Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kalau Al-Quran dan Sunnah dijauhkan dari kaum muslimin? Maka ketauhidan akan runtuh, persatuan akan hilang. Kalau sudah seperti itu,
Pemerintahan tidak akan stabil. Kalau sudah seperti itu, akan terjadi apa? Terjadi kesalahan dalam memilih siapa yang dijadikan guru. Semua dianggap guru, mau orang berilmu mau enggak dianggap guru. Ya, yang tidak sesuai kapasitasnya tetap saja dianggap guru. Dan yang terakhir adalah yang kelima itu bermudah-mudah menunjuk seorang itu sebagai wali, ya, mengklaim si fulan itu wali dan wali. Ya, padahal itu semuanya belum tentu kebenarannya, ya, belum tentu kebenarannya. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah itu dijauhkan, dan inilah yang dilakukan oleh syaitan, ya. Syaitan ketika gagal melakukan langkah-langkah yang secara sistematis dari awal itu, ya, tauhid gagal, ya, untuk membuat orang kafir itu gagal, maka syaitan akan melakukan langkah yang kedua, yaitu tentunya masalah persatuan dan kesatuannya itu dibuat terpecah belah, kemudian pemerintahnya dibuat tidak stabil, kemudian masalah ilmu dan ulama itu tidak jelas standarnya, dan kemudian menentukan siapa sosok wali itu juga dikaburkan, ya. Itu kenapa? Karena dijauhkan dari mendekati Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini harusnya kalau orang kembali kepada Quran dan Sunnah itu nanti akan membentengi semua itu. Tauhid bisa kokoh. Landasan 1, 2, 3, 4, 5 akan kokoh kalau semuanya kembali dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang di sini, ya, di bab yang ke-6 ini kita baca al-aslus sadis, yakni landasan yang ke-6, raddus syubhah allati wada'aha syaitan fi tarkil Quran was sunnah wa tiba'il ara' wal ahwa al mutafarriqah al mukhtalifah. Yang artinya landasan ke-6 ini berisi bantahan terhadap syubhat yang sudah diletakkan oleh syaitan kepada kaum muslimin, ya, agar menjauhkan diri, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan dengan itu tujuannya supaya apa? Supaya tidak menjadikan Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama, justru beralih mengikuti pendapat-pendapat liar, ya, dan penuh dengan hawa nafsu, dan itu sangat bermacam-macam. Jadi inilah kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah bagian dari jebakan syaitan, ya. Bagaimana kita lihat syaitan itu, ya? Syaitan itu memiliki strategi yang sangat jitu tentunya untuk menjauhkan kaum muslimin, ya, umat Islam dari sumber rujukan utama. Karena ini memang sumber rujukan utama itu ilmu utama, ya, supaya mereka tetap di atas keimanan dan ketakwaan. Tanpa ini semua kebaikan-kebaikan itu akan bisa hilang, ya. Bagaimana bisikan-bisikan syaitan kepada yakni orang-orang yang menyerukan kebatilan, ya. Jadi setan ini membisikkan kepada orang-orang yang berkuasa, yang mereka itu orang-orang yang batil, ya. Ada ulama-ulama ya, ulama-ulama buruk, ya, yang terkena bisikan setan ini. Tolong sampaikan kepada yakni pengikutmu, kepada jamaahmu, supaya mereka menjauhkan diri dari Al-Quran. Sudah, cukupkan diri berinteraksi dengan Quran itu hanya pada tahapan membaca saja, tidak perlu dipelajari tafsirnya, tidak perlu ditadabburi, tidak perlu diamalkan. Hentikan sampai membaca saja. Sudah cukup, ngalap berkahnya dengan membaca saja. Dan memang betul membaca Al-Quran dengan benar itu sudah dapat pahala, memang ada pahalanya, ya. Tetapi yang namanya bacaan, Al-Quran itu adalah firman Allah, bacaan, dan setiap bacaan itu menggunakan bahasa tertentu, dan Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, dan tidak ada satupun bahasa kecuali pasti memiliki makna dan kandungan, pasti ada pesan, ada pelajaran di dalamnya. Bagaimana kalau orang hanya membaca tulisan saja tetapi tidak memahami isinya, ya. Ini yang dijauhkan oleh syaitan, ya. Bisikan syaitan itu kepada ulama-ulama untuk menyebarkan ajaran yang buruk ini, mempropagandakan ini, ya, untuk menyebarkan paham seperti ini. Kalian, wahai orang-orang awam, jangan dekati Al-Quran kecuali dengan membacanya saja, ya. Kalian tidak punya kemampuan untuk mempelajari tafsirnya, ya. Nanti salah kaprah, nanti sekalian salah, banyak kesalahan, bahkan nanti bisa menjerumuskan kalian dalam kekufuran,
Ya, seperti itu. Ini hal yang pertama memang dilakukan seperti itu. Ya. Yang dilakukan oleh syaitan, ya, menyerukan kepada ulama-ulama su untuk mengajak umatnya itu supaya menjauh dari memahami Al-Quran dan mentadabburinya. Ya. Bahkan mereka membuat aturan-aturan, ya, dengan cara seperti itu, membuat aturan. Sudahlah, sekarang itu mustahil sudah tidak ada, pintu istihad itu sudah tidak ada, kalian tidak usah mengambil hukum dari Al-Quran, sudah ikuti dari nenek moyang kalian aja, sudah yang sudah dijelaskan oleh guru-guru kalian dulu itu, ya sudah, berhenti sampai situ saja, kalian tidak perlu mempelajari Al-Quran dengan detail lagi, tidak usah. Loh, guru-guru kita itu benar apa enggak, kita tolak ukurnya bagaimana, kan harus kita ukur dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, harus kita ukur. Tidak ada orang yang kemudian selamat seluruhnya, enggak, ya. Kita harus meng-cross check, namanya keilmuan, ya, itu harus di cross check kebenarannya. Tetapi kalau orang awam, ya, orang umat Islam secara umum, kalau dihentikan hanya untuk membaca Al-Quran saja, untuk mendapatkan keberkahan membaca Al-Quran saja, berhenti sampai situ, dan tidak boleh mentadaburinya, dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan nanti akan salah ini dan itu. Oh, tidak bisa seperti itu, ya, tidak bisa seperti itu, ya. Maka hasil akhirnya apa? Kalau mentadabburi Al-Quran itu dilarang, cukup menghentikannya pada menunaikan hak membacanya dengan tartil saja. Lah terus firman Allah yang mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kemudian itu berarti hilang, no, hukum itu. Kemudian firman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Wahai Muhammad, Quran ini kami turunkan kepadamu, ya, penuh dengan kebaikan agar mereka mentadabburinya, supaya mereka kemudian mengambil pelajaran di dalamnya, mengambil hukum di dalamnya. Ketika ada masalah-masalah kontemporer yang dulu tidak pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita gunakan Al-Quran itu untuk mengambil sebuah hukum, menentukan sebuah hukum, bagaimana menyikapinya, ya, bagaimana menyikapinya. Lihatlah, kita sebutkan tadi itu, di antara hal yang terbaik yaitu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, turjumanul Quran. Orang yang paling ahli tafsir itu adalah Ibnu Abbas. Beliau mengatakan yatlunahu haqqa tilawati. Ada, yakni pujian kepada Allah di dalam firman-Nya tentang orang-orang yang beriman, kemudian mereka menunaikan Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawati, membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Bagaimana bacaan yang benar? Menunaikan hak Al-Quran yang benar itu bagaimana? Ya. Maksudnya adalah Al-Quran itu tidak dicukupkan dengan membaca saja, tapi diikuti dengan tadabbur dan diikuti dengan amalan. Karena kata tala yatlu, tilawah dalam bahasa Arab itu artinya membaca, tetapi makna lainnya itu adalah mengikuti, mengiringi, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Allah bersumpah demi matahari dan demi cahaya pagi di waktu duha itu, dan demi bulan, wal qamari, setelah matahari menyingsing tenggelam, apa yang terjadi? Wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang datang setelahnya, mengikuti datangnya matahari tenggelam diganti dengan bulan. Itu artinya bukan wal qamari idza talaha, itu bukan diartikan dan demi bulan yang membacanya, enggak. Tala di situ, tilawah di situ, yang dilakukan oleh bulan bukan bulan membaca, tapi bulan mengiringi, mengikuti. Dia datang setelah matahari tenggelam, bergantian gitu loh, ya. Matahari tenggelam diganti dengan bulan bersinar di malam hari. Demikian juga Ibnu Abbas menjelaskan yatlunahu haqqa tilawati. Orang yang menunaikan hak Al-Quran itu harus ada pengiringnya. Kalau sudah membaca, iringi dengan mempelajarinya, iringi dengan mentadabburinya, iringi dengan mengambil hikmah dan kemudian mengamalkannya. Seperti itu. Itu haqqa tilawati, itu seperti itu, ya. Haqqa tilawati seperti itu. Ya, maka kaum muslimin rahimakumullah,
eh, jika doktrin yang tadi itu dilakukan oleh sebagian manusia, yakni hanya membatasi Al-Quran dengan bertabaruk, bertabaruk itu mencari keberkahan dari sisi membacanya saja, maka itu bukan hal yang benar, bukan hal yang benar. Iya, betul sudah mendapatkan pahala. La naqulu alif lam mim harfun. Kami tidak menghitung bacaan alif lam mim itu sebagai satu huruf, tetapi kami hitung alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap satu kebaikan itu dikalikan 10. Maka minimal membaca alif itu dapat 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Orang membaca alif lam mim sudah dapat 30 kebaikan. Ini memang pahala dijanjikan, tetapi kaum muslimin rahimakumullah, hal yang bagus adalah dengan menunaikan yakni apa yang datang setelah membaca itu, yaitu dengan memahaminya, mentadaburinya. Orang yang sengaja tidak mau belajar Al-Quran, ada orang yang tidak mau belajar tafsir itu, antipati dengan tafsir. Pelajaran apa yang sudah, yang penting kan baca Al-Quran. Ini terkena subhat-subhat bisa jadi dari temannya atau dari gurunya itu, dari gurunya yang buruk tentunya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan yakni orang-orang yang tidak mau mempelajari kitabullah itu seperti orang Yahudi, yakni diibaratkan kamatsalil himar yahmilu asfara, Jadi orang-orang Yahudi itu tidak mau mempelajari Alkitab atau Taurat yang diturunkan kepada mereka. Maka Allah menyebutkan kamatsalil himar yahmilu asfara. Mereka itu diibaratkan seperti keledai yang membawa buku-buku yang bermanfaat di punggungnya. Keledai tetap keledai, sampai kapanpun tidak bisa membaca dan tidak mau membaca. Tidak ada urusannya dengan membaca juga, namanya keledai. Makanya meskipun di punggungnya ada kitab-kitab yang berharga, kitab-kitab yang bermanfaat kalau dimanfaatkan, tetapi karena dia tugasnya cuma memikul saja, tidak mau mempelajarinya, tidak ada kepentingan untuk mempelajarinya, tidak sadar dia butuh dengan itu, maka seperti keledai itu. Maka alhamdulillah sekarang ini kita diberikan kenikmatan sebenarnya di berbagai majelis ilmu ada kajian-kajian tafsir Al-Quran, tujuannya untuk itu. Quran itu perkara yang penting, bahkan di antara penentu seseorang untuk bisa sukses, berhasil ketika di alam barzakh, yaitu adalah dengan mentadabburi Al-Quran. Kita lihat bagaimana kondisi orang beriman. Innal 'abdal mu'min idza inqata'a minad dunya wa iqbalil akhirah. Ketika orang mukmin itu menghadapi kematian, kemudian ia melakukan proses yang begitu panjang, dicabut nyawanya oleh malaikat maut dengan lembutnya, bahkan tidak dicabut dengan tangannya, disuruh keluar sendiri. Faya ayyuhat thayyibah, faya ayyuhan nafsu at-thayyibah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji, keluarlah, keluarlah dengan mudah, seperti keluarnya air yang keluar dari teko itu, sangat mudah sekali. Kemudian ruhnya dikafani oleh malaikat-malaikat rahmat, diberi wangian surga, dibawa ke langit pertama, di dalam perjalanan disambut. Siapa ini kok wangi sekali ini? Oh, ini ruhnya si fulan, disebutkan nama terbaiknya di dunia. Kemudian ketika sampai langit pertama, dibukakan langit pertama, langit kedua dibukakan, disambut oleh para malaikat di dalamnya, langit ketiga dibukakan, dan kemudian disambut, ini siapa ini ruh yang bagus ini, sampai langit ketujuh. Ketika sudah langit 7 terbuka, Allah memerintahkan uktub ibadi fi illiyin, tulislah atau letakkan catatan amal dari hambaku ini yang mukmin, yang bertakwa ini di illiyin, di langit sana, sebelum dia dikembalikan ke tanah lagi, ke bumi lagi. Ruhnya ketika sudah sampai langit ke-7, catatan amal solehnya diletakkan di sana, menunjukkan tempatnya tinggi, karena memang amal soleh itu kedudukannya tinggi, diletakkan di langit ke-7 sana. Kemudian ruhnya dikembalikan ke tanah lagi untuk menghadapi fitnah kubur, bertemu dengan 2 malaikat, namanya malaikat Munkar dan Nakir. Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Dia menjawab dengan mudah, dengan pertolongan dari Allah.
Karena memang di dunia dia orang yang beriman dan bertakwa, menjaga ya untuk selalu taat kepada Allah. Setiap ada perintah ia berusaha maksimal untuk mengerjakannya. Setiap ada larangan dia berusaha tentunya untuk menjauhkan diri darinya. Kemudian ketika ditanya, ma dinuka, Islamu dini, agamaku adalah Islam. Kemudian ditanya, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa ilaika, atau kama qala, siapa laki-laki ini? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini? Kau kenal dengan laki-laki ini? Ditampakkan. Ya. Kemudian dia mengatakan, oh iya, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan lagi, beberapa orang itu ditanya, bima ta'lam, bagaimana kau tahu, bima alimta, bagaimana kau tahu kalau ini adalah nabimu, bagaimana kau mengenalnya? Dia menjawab, alimtu li'anni qara'tul Qur'an wa amantu bih, ya, wa saddaqtuhu. Karena saya ketika di dunia itu membaca Al-Qur'an, mengimaninya dan membenarkannya. Karena memang nabi itu banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu kepada siapa itu? Wahai Muhammad, kau adalah orang yang dimuliakan akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih rizki berupa akhlak yang mulia. Kemudian ketika kita melihat surat Inna a'tainakal kautsar, untuk siapa itu? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kami sudah kasih nikmat kamu banyak sekali loh ya. Itu kami sediakan al-kautsar, telaga atau apa namanya? Telaga di surga ya. Kemudian sungai hingga sungai Kautsar itu juga kami sediakan untukmu. Kamu akan bertemu dengan umatmu nanti di sana. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Di situ juga berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan, wahai Muhammad, nikmatmu sudah banyak loh ya. Banyak kami berikan. Wajadaka dhallan fahada, wajadaka ailan faaghna. Dulu kamu tidak tahu cara beribadah. Kemudian kami ajari kamu, kami turunkan Jibril ngajari kamu bagaimana salat yang benar, bagaimana beribadah yang benar kepada Allah. Kemudian kamu mengajarkannya kepada umatmu. Wajadaka ailan faaghna. Ingat loh Muhammad, dulu kau miskin loh ya. Kemudian kami berikan kamu kemuliaan-kemuliaan, harta kami tambahkan, ya, bisa hidup, ya, bisa hidup, bahkan memiliki harta yang banyak. Tapi meskipun demikian beliau zuhud. Bahkan ketika ibadah haji ya, ada penyembelihan kurban beliau 100 unta yang beliau tunaikan. Kaya, padahal beliau orang yang awalnya adalah anak yatim ditinggal orang tuanya. Kerja menggembala kambing dengan pamannya Abu Thalib, itu pun bukan gembalaannya Abu Thalib sendiri, tetapi miliknya orang lain. Cuma jadi kuli saja, tapi bisa memenuhi kebutuhan hidupnya hingga memiliki kekayaan yang banyak, ya. Tapi itulah Al-Qur'an menjelaskan banyak tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, ingat loh ya, bukankah kami sudah memberikan hatimu ketenangan? Batinnya diberikan ketenangan oleh Allah, ya. Semua dikasih. Bagaimana orang mengenal Nabi Muhammad tapi tidak membaca Al-Quran? Kalau hanya membaca Al-Quran saja, tidak membahas tafsir yang sudah, alhamdulillah kita kemarin sudah diberikan fasilitas untuk itu. Betapa banyak kisah-kisah di dalam juz ammah, kisah mufassal. Ad-duha itu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan fisik. Setelahnya apa? Al-insyirah, alam nasyrah, itu kenikmatan batin untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya tentang Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat apa itu? Surat Al-Alaq. Iqra, wahai Muhammad, iqra. Nikmat terbesar Allah kasihkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Banyak sekali di situ. Al-kafirun, qul, katakan Muhammad, itu orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir sudah buntu jalannya, ya, tidak bisa menghentikan dakwahmu. Mereka sudah berada di jalan buntu sehingga membuat negosiasi dengan kamu. Wahai Muhammad, gimana kalau kami rela menyembah Tuhanmu setahun, tetapi tahun berikutnya kamu yang menyembah Tuhan kami? Gimana? Allah dengan tegas, qul ya ayyuhal kafirun la a'bud ma ta'budun. Saya tidak mungkin nyembah apa yang kalian sembah. Kalian juga tidak perlu nyembah apa yang
saya sembuh. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang dari orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, tolong sebutkan sifat-sifat Tuhanmu. Langsung turun, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 4 syarat ini sebagai Tuhan. Kalau enggak, pasti bukan Tuhan itu. Selesai. Itu kepada Nabi Muhammad SAW. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul semuanya itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alam kubur, alam barzakh, fitnah kubur, salah satu penentunya adalah kalau kita menunaikan hanya Al-Qur'an haqqa tilawatih tadi itu. Baca tartil. Iya, kita belajar tahsin, iya, semampunya. Ada waktu sisa usia hidup kita, belajar untuk tahsin. Tapi jangan lupakan belajar untuk memahami maknanya. Belajar tafsir belum tentu kita bisa menyelesaikannya 30 juz itu 2 tahun 3 tahun, belum tentu. Ya, apalagi kalau belajar seminggu sekali, subhanallah. Kemarin saya punya pengalaman sehari itu seminggu itu 2 ayat atau 3 ayat. 1 juz 1 tahun ya ikhwah. 3 juz itu 3 tahun. Bagaimana kalau 30 juz? Tetapi itu tidak membuat kita putus asa, enggak. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Yang penting ada gairah untuk itu, ya. Menunaikan semangat untuk menunaikan hanya Al-Qur'an yang 3 tadi itu. Baca dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian hak berikutnya adalah ditadabburi, dipahami. Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi wa litadzakkara ulul albab. Ya. Ini kitab kami turunkan kepada Muhammad supaya mereka mempelajarinya, memahami, baru mengambil pelajaran, mengambil hukum. Bagaimana orang bisa mengambil hukum di situ? Bagaimana tahu hukum kalau dia tidak memahami isinya? Makanya subhanallah, hal yang terindah di situ. Susunan kata liyadabbaru itu datang di awal sebelum liyatadzakkar. Arti liyadabbar itu memahami, mempelajari. Ini syarat utama. Orang kalau sudah mempelajari Al-Quran, memahaminya, baru kemudian bisa mengambil pelajaran, mengambil hukum, baru bisa. Tidak mungkin liyatadzakkar itu terjadi. Tidak mungkin orang bisa mengambil hukum, ya, kecuali kalau dia memahami terlebih dahulu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, ya, kita dalam masalah Al-Quran berusaha untuk menunaikan hanya Al-Quran, ya. Dan jangan pernah mendengar ada ucapan-ucapan seperti itu. Loh, kamu kan bukan mujtahid, kamu kan tidak punya bekal ilmu untuk mempelajari tafsir. Loh, tidak, kita mengikuti kajian-kajian, kita membaca buku-buku, tidak ada masalah. Ketika kita tidak tahu tentang pembahasannya misalnya karena mungkin kita ada bingung di beberapa ayat, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak paham baru bertanya kepada ahlinya. Enak seperti itu. Tapi jangan sampai menghentikan seperti yang dihembuskan bisikan itu oleh syaitan kepada ulama-ulama sampaikan kepada jamaahmu, sudah Quran itu baca saja, ya. Baca, yang penting baca. Ambil keberkahan di dalamnya, tidak usah dipahami, sudah dapat pahala kok. Ini salah besar, ya. Akibatnya orang apa kalau menjauh dari Al-Quran? Banyak orang tuh belum semangat belajar tafsir itu, ya. Dikira tafsir mudah begitu, kemudian dikira dengan memaknai Al-Quran dengan makna yang terlihat di permukaan itu sudah cukup. Enggak, ada penjelasan yang itu bisa nanti membuat kita menghayati isi Al-Quran itu, ya. Al-Fatihah saja cuma 7 ayat, pertemuannya bisa 2 pertemuan itu, ya. Bahkan Ibnu Katsir menulis di dalam tafsirnya Al-Fatihah itu 10 lembar lebih, cilik-cilik tulisannya banyak. Masalah tidak selesai-selesai, ya. Masalah bismillah bisa berlembar-lembar. Bismillah saja belum alhamdulillah itu. Baru tentang makna bismillah itu seperti apa, kemudian sifat-sifat Allah di situ bagaimana, kapan dibacanya bismillah itu, ya. Adakah waktu khusus membaca bismillah, adakah waktu secara umum membaca bismillah, dibahas secara detail di situ. Ya, tapi bahasan kita Al-Quran itu perlu dipelajari membacanya dan sempatkan waktu, ya, yakni bersemangat untuk mempelajari kandungannya. Kalau orang awam diingatkan, ya,
dengan cara tadi itu dihentikan, jangan kalian mempelajari tafsirnya, maka orang akan mencukupkan diri dengan membacanya saja dan tidak paham dengan apa yang dibacanya. Ketika ada ayat-ayat yang berisi larangan misalnya, wala tusyriku bi syai'an, jangan berbuat syirik kepada Allah, karena dia tidak mempelajari mana syirik, maka tidak tahu akhirnya syirik itu seperti apa. Padahal itu adalah dosa yang terbesar, kemaksiatan terbesar yang pernah ada di muka bumi ini, yakni kesyirikan, ya. Kemudian ketika diingatkan tentang firman Allah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri nanti di hari kiamat, melainkan seperti kondisi berdirinya itu seperti orang yang kerasukan syaitan, tidak lurus, ya, goyang-goyang kemana-mana, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati riba, jangan kalian makan hasil riba itu, jangan, ya. Seperti itu, ya. Bagaimana dia memahami makna riba itu seperti apa? La taqrabuz zina wa la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Tidak tahu. Oh, saya tidak pernah mempelajari apa zina itu. Akhirnya tidak diamalkan, ya. Akhirnya tidak diamalkan. Tidak tahu tentang apa yang dibacanya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan. Wahai orang yang beriman, Allah menegaskan, minum khamar, berjudi, ya, kemudian mempersembahkan apa itu namanya, sesaji atau makan makanan kepada berhala, kemudian mengundi nasib, itu adalah yakni termasuk perbuatan syaitan. Orang kalau tidak mempelajari ini, ya, tidak mempelajari kajiannya, tidak mempelajari tafsirnya, maknanya dan tafsirnya, maka bagaimana dia akan jauh dari perkara-perkara buruk ini. Hal yang bagus, masya Allah, ya, Al-Quran itu perkara yang mudah. Secara umum Al-Quran itu mudah dipahami, secara umum, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami mudahkan Al-Quran ini untuk kalian pahami semuanya, ya. Maka terus kok bisa ya ada orang yang tidak mau mengambil pelajaran di dalamnya. Tapi bahasan kita, Al-Quran itu mudah. Tapi kemudian Ibnu Abbas memberikan penjelasan di situ. Iya, mudah sebenarnya. Ada beberapa hal yang memang perlu dipelajari. Bahkan Ibnu Abbas menyebutkan, ini dikutip oleh yakni At-Tabari dalam muqaddimah tafsirnya di Jami'ul Bayan. Ibnu Abbas itu berpendapat bahwa Al-Quran itu dipahami oleh 4 kelompok. At-tafsiru ala arba'ati aujuh, ada 4 kelompok ini yang memahami Al-Quran. Yang pertama adalah wajhun ta'riful arab min kalamiha, wa tafsir la yu'adzar ahadu bijahalah, wa tafsir ya'lamuhul ulama, wa tafsir la ya'lamuhu illallah. Yang pertama itu adalah orang awam. Orang awam itu, ya, ketika membaca Al-Quran, dari sekian banyak ayat Al-Quran itu, ketika dia membaca, kemudian membaca artinya saja, itu sudah paham kok pesan yang di dalamnya. Itu menunjukkan Al-Quran mudah dipahami. Seperti ketika membaca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab itu, maksudnya Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya berisi kebenaran. Mudah tidak dipahami? Perlu penjelasan tidak seperti ini? Tidak perlu. Al-Quran kitabullah, selesai. Ketika mendengar firman Allah, wa ahalallahul bay' wa harrama riba, Allah menghalalkan, boleh kalian jual beli. Yang Allah haramkan cuma ribanya di situ. Kalau ada riba haram. Perlu penjelasan tidak di situ? Jelas, boleh jual beli, tidak ada haramnya di situ. Yang tidak boleh adalah kalau ada unsur ribanya. Ketika ada perintah Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakat, tunaikanlah, dirikanlah salat, dan kemudian tunaikanlah zakat. Bisa dipahami oleh semuanya? Bisa. Kita diperintahkan semuanya untuk mendirikan salat dan kemudian untuk menunaikan zakat. Selesai, sangat mudah, ya. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Bisa dipahami oleh orang seperti kita? Di bahasa kita sudah kenal kok istilah zina itu, ya. Zina itu perkara yang keji, gitu. Seperti itu. Kemudian ketika disebutkan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Masih perlu penjelasan di situ. Dari sisi maknanya, jelas, sudah jelas, ya. Kata-kata ayat-ayat dalam Al-Quran secara umum itu sangat mudah dipahami. Orang awam membaca terjemahnya saja, ya, insya Allah sudah banyak memahaminya. Secara harfiah, ya, itu bisa dipahami, tidak perlu bertanya-tanya, sudah bisa dipahami. Jelas kok bahasanya, bahasa manusia. Artinya bahasa yang ditujukan oleh Allah kepada untuk seluruh manusia.
maka pasti mudah dipahami oleh manusia. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan wahai orang-orang beriman, hendaknya mereka, katakanlah kepada orang yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Bisa dipahami? Menundukkan pandangan? Bisa, tidak perlu ditanya. Ya, tidak perlu ditanya. Qul lil mu'minat, ya demikian juga bagi mukminat, wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna, hendaknya mereka juga menjaga pandangan mereka. Jelas sudah ini, jelas. Jadi Al-Qur'an ayat-ayatnya itu secara umum ya mudah dipahami, tanpa penjelasan itu sudah bisa dipahami. Kemudian orang kelompok kedua yang memahami bahasa Arab itu adalah orang ahli bahasa Arab itu sendiri, atau orang non Arab tapi yang sudah memiliki ilmu bahasa Arab. Karena memang setiap bahasa itu punya keunikan masing-masing, punya gaya masing-masing, punya cara mengungkapkan hati itu masing-masing, ya. Membuat apa itu? Perumpamaan itu sesuai dengan kondisi negaranya masing-masing. Seperti ungkapan bersiap-siap sebelum melakukan sesuatu. Kalau di tempat kita sedia payung sebelum hujan, karena kita di tempat yang tropis. Tidak pernah ada ibarat ini di Arab sana, karena tidak ada hujan sana. Sana urusannya itu dengan berburu. Jadi siapkan busur sebelum memanah. Mereka menggunakan ungkapan seperti itu. Orang seperti ini kan orang Indonesia belum tentu bisa memahami itu kecuali mereka belajar bahasa Arab. Jadi seperti itu, ada ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Seperti ini dalam firman Allah menyebutkan tentang gaya bahasa kiasan di dalam Al-Qur'an. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayapmu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Kita punya sayap? Enggak. Maksudnya di sana itu adalah rendahkan dirimu ya di hadapan orang tua. Jangan petentang-petentang dengan orang tua, jangan dangak terhadap orang tua ya. Jadi harus menjaga kesantunan kepada orang tua. Rendah hatilah di hadapan orang tua. Ya meskipun kau punya ilmu banyak, berharta, orang tuamu di bawahmu keadaannya, ya, tapi tetap namanya orang tua tetap mulia, harus kita muliakan. Orang tua kita harus kita muliakan. Tapi bahasan kita ungkapan-ungkapan seperti itu tadi. Waqfid waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Itu tidak bisa dipahami oleh orang-orang selain orang Arab sendiri atau orang yang menguasai bahasa Arab dan budayanya. Orang bahasa Inggris ya kan juga begitu. Orang belajar bahasa Inggris kan namanya bahasa itu kan terkait dengan budaya toh. Makanya ada pelajaran khusus namanya cross cultural understanding misalnya CCU. Yakni pelajaran lintas budaya. Jadi kalau di negara saya mengucapkannya dengan ini, sopan santun itu seperti ini. Kalau di Amerika seperti apa? Nah, seperti itu, ya. Bisa berbeda ya, bisa berbeda. Kalau di sini orang harus kalau lewat orang tua misalnya di Jawa kemudian dinunduk-nundukkan begitu ya. Kalau di Amerika enggak ada seperti itu. Di Timur Tengah enggak ada seperti itu. Itu hanya cuma di Jawa aja. Adanya hanya di Jawa saja. Di Sulawesi enggak ada seperti itu, ya. Hanya ada di Jawa saja seperti itu. Baik, tapi bahasan kita seperti itu. Yang ketiga adalah Al-Quran itu dipahami oleh ulama yang menguasai atau yang memiliki ilmu tentang fikih, mengetahui nasih mansukhnya, asbabun nuzulnya, ya, tentang hukum cara beristimbat, ya, ilmu tentang cara beristimbat. Intinya memiliki kedalaman ilmu dan metodologi penggalian hukum yang luas, ya, dan memiliki kemampuan menganalisa dengan matang. Maka ada beberapa hukum di dalam Al-Quran itu yang memang harus dijelaskan oleh mereka, seperti tentang istilah quru, ya. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Allah berfirman, wanita-wanita yang telah ditalak hendaknya menahan diri 3 kali quru. Nah, quru ini baru dijelaskan oleh ahli ulama itu, para ulama. Ini masa haid atau masa suci. Nah, itu dibahas oleh mereka. Seperti itu. Ini tidak bisa orang awam seperti yang tidak pernah belajar bahasa Arab, ya, ini tidak bisa mempelajari itu. Yang tidak mengetahui tentang hukum fikih, hukum usul fikih, ya, ilmu usul fikih, ya, ilmu hadis dan yang lainnya. Kalau tidak punya kemampuan itu, akan sulit untuk memahami kata quru di situ.
Dan yang keempat, hanya dipahami oleh Allah. Al-Quran hanya dipahami oleh Allah. Seperti di ayat-ayat al-muqatta'ah. Ayat-ayat muqatta'ah itu yang terdiri dari huruf-huruf yang terpisah, seperti Qaf, wal Qur'anil Majid, Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad. Ini yang tahu hanya Allah, ya. Yang tahu hanya Allah. Termasuk perkara-perkara yang tahu hanya Allah adalah tentang, misalnya menjelaskan tentang kenikmatan surga. Misalnya ada anggurnya, anggur, hakikatnya anggur yang di surga itu hanya Allah yang tahu. Khamr di surga hanya Allah yang tahu, ya. Kita cuma bisa membayangkan saja dan meyakini bahwasanya yang ada di surga dan itu disebutkan ada di bumi, maka pasti kualitasnya jauh lebih besar yang ada di surga, bagusnya daripada yang ada di bumi. Selesai. Emas di surga ada, ya. Bahkan kaum muslimin nanti yang menjadi penduduk surga akan diberikan asawir min dzahab, ya. Ya, semoga kita nanti menjadi penghuni surga. Nanti kita diberikan gelang emas, diberikan gelang emas, ya. Kalau emas itu ditampakkan ke penduduk bumi, matahari itu terhalang sinarnya dengan kilauan emas itu, masya Allah, ya. Tapi bahasan kita emas di surga, yang tahu hakikatnya siapa? Allah. Kita hanya bisa membayangkan saja. Hakikatnya yang tahu Allah. Tentang anggur, pisang di surga beda yang dengan yang ada di dunia, dan yang tahu hakikatnya semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Tentang nikmatnya air susu yang mengalir di sungai-sungai di surga, air khamar, air madu, ya. Yang tahu hakikatnya rasa manisnya itu, ya, hanya Allah yang tahu hakikatnya. Kita tidak tahu manisnya seperti apa. Tapi intinya inilah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Pentingnya mendekati Al-Quran. Makanya Khabbab bin Al-Arad itu berpesan ketika ada seseorang itu mendatangi Khabbab bin Al-Arad. Khabbab bin Al-Arad ini sahabat Nabi yang mulia. Ini orang yang dipanggang hidup-hidup oleh orang kafir karena tidak mau melepas keislamannya. Dipanggang, jadi diletakkan di atas api, kemudian sampai dia itu netes dari tubuhnya, bukan keringat yang mematikan api itu, kulitnya yang ini, kulit apa, cairan-cairan yang bagaimana kalau kulit atau daging itu dibakar itu kan mengeluarkan air itu dipanggang, kondisi hidup itu sampai netes-netes mengenai api yang membakarnya itu, masya Allah. Khabbab bin Al-Arad, orang yang kuat imannya, ya. Budak sama dengan siapa itu namanya? Bilal, iya Bilal. Cuman Bilal dengan perlakuan yang berbeda. Kalau Bilal diletakkan di tempat yang panas, ditindih batu yang panas, di terik matahari yang luar biasa panasnya. Tapi bahasan kita, Khabbab bin Al-Arad pernah ketika didatangi oleh seseorang minta nasihat, wahai Khabbab, kau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan nasihat untukku. Maka ia mengatakan, taqarrab ilallahi mastata'ta, dekatkan diri selalu kepada Allah sekuat tenagamu, maksimalkan itu. Wa innaka i'lam innaka lan tataqarrab ilaihi bi syai'in ahabbu ilaihi min kalami, dan ketahui perkara ini, kau tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah melebihi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga interaksimu dengan Al-Qur'an. Ya. Di sini ada pesan. Interaksi dengan Al-Qur'an, sekali lagi, tidak cukup namanya Al-Qur'an itu hanya dibaca. Kita punya semangat untuk naik ke level yang lebih tinggi. Baca, pelajari, pahami, baru supaya kita bisa mengamalkan seperti itu. Adapun syaitan selalu membisikkan di sini syubhat. Sudah, tinggalkan Al-Quran, tinggalkan sunnah, tidak usah pelajari itu, ya. Ikuti saja ulama-ulama yang sudah dimiliki saja. Lah terus kita mengukur, yakni kebenaran yang disampaikan oleh para ulama itu dari mana kalau kita tidak mempelajari Al-Quran. Baik, ini syubhatnya yang digaungkan. Kata muallif menyebutkan, wahia annal Quran was sunnah la ya'rifuha illa al-mujtahid al-mutlaq, bahwasanya Quran dan sunnah itu tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti kecuali oleh mujtahid yang mutlak. Mujtahid yang mutlak itu tidak ada di zaman sekarang, insyaallah, ya. Orang yang memiliki kapasitas keilmuan berbagai ilmu agama, seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i ilmunya banyak, ilmu fikih, usul fikih, hadis banyak, ya.
tentang Al-Quran, paham, ya. Itu mujtahid mutlak. Lah sekarang ada nggak orang seperti Imam Syafi'i rahimahullah? Ya, tidak pernah kita mendapati ada berita orang yang kualitasnya sama dengan Imam Syafi'i rahimahullah taala, seperti Imam Hanafi, seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, seperti Imam Malik. Tidak ada yang seperti itu. Syaitan membisiki seperti itu. Kalian tidak bisa pelajari Quran dan Sunnah, tidak bisa dipahami ini kecuali seperti orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu yang tinggi. Kalian belum punya ilmu apa-apa, tidak usah pelajari tafsir ya, gitu bisikannya syaitan itu. Wal mujtahid wal mausuf bi kadza wa kadza awsafan la'allaha la tujad tamatan fi Abi Bakar wa Umar. Bahkan mujtahid itu disifati dengan syarat yang begitu ketat, yang begitu luar biasa beratnya, sehingga sifat-sifat tersebut tidak bisa dijumpai pada diri seseorang. Bahkan pada sosok Abu Bakar dan Umar saja tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Intinya membuat orang itu putus asa. Ini bisikan-bisikan syaitan itu seperti itu. Kalian itu tidak punya kemampuan seperti mujtahid mutlak, mujtahid di berbagai ilmu. Bukan mujtahid mutakhasis ya. Karena ada mujtahid mutakhasis, orang yang beristihad, mengambil hukum, tapi karena dia memiliki kekhususan bidang di satu bidang saja. Misalnya dia adalah seorang ahli hadis, pakar hadis, maka dia berfatwa. Tapi dia tidak memiliki ilmu lainnya, ilmu tafsir dan yang lainnya tidak memiliki kapasitas itu. Ya, cuma memiliki mutakhasis, spesialisasi di bidang ilmu saja. Itu bukan mujtahid mutlak, itu mujtahid mutakhasis, mujtahid yang berada di atas satu pondasi saja, artinya di satu spesialisasi saja. Tapi mujtahid mutlak harus memiliki banyak keilmuan. Lihatlah bisikan setan itu ya. Wahai ulama su, kasih tahu kepada jamaahmu, kalian itu belum mujtahid, bukan mujtahid mutlak. Meskipun sudah sekolah ini dan itu, tidak bisa dikatakan mujtahid mutlak. Maka tidak usah dekati Al-Quran kecuali membacanya saja. Ambil keberkahan dari pahala membacanya saja, tidak usah dipahami, tidak usah pelajari tafsirnya. Itu bisikannya setan itu seperti itu ya. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah ya. Kalau ya seorang istihad itu sudah tertutup bagi mereka, tidak ada lagi istihad ya, seolah-olah mengatakan seperti itu. Kalau ada hukum-hukum tertentu terus ngambilnya dari mana kalau gitu? Kalau orang tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah, ya, tidak akan bisa. Baik, kita lanjutkan. Fa in lam yakunil insan kadzalika falyu'rid anhuma fardan hatman la syakka wa la iskala fihi. Sehingga jika seseorang tidak bersifat demikian, maksudnya tidak memiliki kriteria sebagai seorang mujtahid, maka wajib mutlak baginya untuk berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Ini syubhatnya, Masya Allah ya. Syubhat syaitan itu seperti itu, ingin menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran dan Sunnah ya. Aman kok, paling enak kalau orang sudah jauh dari Al-Quran dan Sunnah apa? Orang akan mengambil hukum dari mana? Akan mengambil hukum dari pendapat orang-orang yang tidak berkompeten di dalamnya, berdasarkan hawa nafsu dan akal liarnya saja itu ya. Seperti itu arahnya ke sana. Wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindiq wa imma majnun li ajli su'ubati fahmihima. Barang siapa yang mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, maka akan divonis untuknya, oh ini orang zindik ini. Jadi kalau ada orang yang belajar Quran dan Sunnah justru divonis, oh ini orang zindik. Zindik itu dikatakan zindik karena dia dikatakan, oh kalau kamu belajar Al-Quran Sunnah itu nanti akan merusak agamamu. Nah seperti itu namanya zindik. Jadi kalau dia belajar Al-Quran maka justru dianggap merusak agamanya. Itu zindik. Zindik itu orang yang merusak agama ya. Orang yang merusak agamanya. Wa imam majnun, atau kalau ada orang belajar tafsir Al-Quran itu dianggap ini orang gila ini, enggak cukup usiamu belajar Al-Quran ya. Quran itu loh 6.000 sekian ayat, belajarnya cuma seminggu sekali, itu pun 1 ayat 2 ayat. Kapan selesainya? 30 tahun 40 tahun terus mati kamu, sudah ada manfaatnya. Ustazlah baca Quran itu aja cukup ya. Kejar dari situ ya. Itu syaitan itu seperti itu. Syaitan itu seperti itu. Makanya di sini kemudian penyusun kitab ini al-muallif mengatakan fa subhanallah bihamdi. Subhanallah ini ungkapan yakni beliau
yakni apa itu, menyucikan Allah ya, mensucikan Allah dari halal yang tidak sempurna, mensucikan Allah dari segala bentuk kebohongan-kebohongan dan kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang pelaku kebatilan itu tadi ya. Maha suci Allah, subhanallah. Jadi kalau melihat sesuatu yang pelanggaran atau apa, kita ucapkan subhanallah ya, subhanallah. Ada orang melakukan kesyirikan misalnya, ada orang mengirim sesajen, orang mengirim bunga di jalan-jalan, kita katakan apa? Subhanallah, maha suci Allah. Allah tidak butuh dikasih kayak gini-gini, apalagi diperlakukan dengan apa? Menduakan Allah dengan sesembahan yang lainnya, meminta pertolongan, meminta keamanan kepada selain Allah, itu tidak boleh. Subhanallah, kita ucapkan seperti itu. Seperti di sini, kasus ini diakhiri penutupan kitab ini dengan ucapan subhanallah ya. Kemudian dilanjutkan dengan wa bihamdi, dengan ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga ungkapan syukur ya. Syukur, kita bersyukur. Satu sisi kita mensucikan Allah, satu sisi kita bersyukur bahwasanya kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan-kebaikan. Kita diberikan petunjuk yang benar, kita diberikan Al-Qur'an, itu adalah nikmat yang besar. Alhamdulillah, makanya di sini penulis mengatakan subhanallah dari perkara-perkara yang tadi itu, walhamdulillah atau bihamdi, dan memuji Allah, bersyukur karena Allah memberikan kita panduan yang sempurna, pedoman yang sempurna, yaitu Al-Qur'an. Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat, di antaranya kam bayyanallahu subhanahu syar'an wa qadaran ya, betapa banyak Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara syar'i dan kenyataan yang terjadi fi raddi hadhihi syubhah al-mal'una, dalam rangka untuk membantah ya, membantah syubhat-syubhat yang terlaknat ini dari min wujuhin syatta, dari berbagai sisi, balagat ila hadid daruriyat al-ammah ya, yang bisa dimengerti dengan mudah oleh umumnya manusia. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, walakin aktsaran nasi la ya'lamun ya, akan tetapi banyak manusia tidak memahaminya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menutupnya dengan ayat surat Yasin ayat 7 sampai 11, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, sungguh telah tetap keputusan atas kebanyakan mereka ya, karena mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun, sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, dan karena mereka dan oleh karena itu mereka tertengadah. Kemudian wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun ya, dan telah kami jadikan dinding di depan mereka dan dinding di belakang mereka, lalu kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, sama saja bagi mereka apakah kau peringatkan mereka atau kau tidak peringatkan mereka, tetap saja mereka tidak mau beriman. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman, engkau hanyalah memperingatkan orang-orang yang mengikuti peringatan dan takut kepada Zat yang Maha Rahman, bil ghaib ya, bil ghaib, meskipun dia tidak melihatnya. Fabasyiru bimaghfirati wa ajrin karim, dan kabarkanlah kabar gembira itu kepadanya dengan ampunan dan pahala yang mulia. Dan kemudian ditutup dengan kalimat beliau, akhiruhu, akhir kata, walhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin, dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabat beliau ila yaumiddin, hingga hari kiamat nanti ya. Tapi inilah intinya kaum muslimin, alhamdulillah ini landasan yang ke-6 ini menjadi benteng terakhir ya, menjadi benteng ya, menjadi benteng agar landasan 1, 2, 3 dan 4 dan 5 itu bisa terwujud dengan baik. Maka benteng utama itu harus terjaga, jangan sampai kita berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat untuk belajar Al-Quran, semangat untuk belajar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka semoga Allah berikan rezeki kepada kita semuanya untuk semangat ya, semangat sampai yakni ajal menjemput kita tentunya dalam menuntut ilmu, dan sumber ilmu itu hanyalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Itu adalah sumber ilmu. Ya, semoga Allah berikan rezeki dan kemudahan kepada kita untuk memahami keduanya dan bisa mengamalkan keduanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya rasa demikian untuk materi hari ini. Insyaallah 6 landasan itu selesai ya. Usul sittah, maka berikutnya kita membahas insyaallah qawaid arba ya. Qawaid arba ini lebih tentang kesyirikan. Kalau ini ya, qawaid arba ini lebih kepada masalah penekanan terhadap pengetahuan masalah kesyirikan ya. Di satu aspek masalah kesyirikan itu di pembahasan berikutnya insyaallah taala. Dan dengan penulis yang sama tentunya, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya, kita belajar buku-buku yang kecil-kecil ya. Dan kita berusaha mengambil pelajaran di dalamnya supaya bermanfaat untuk kehidupan kita insyaallah taala ya. Baik, ada yang mau menyampaikan sesuatu? 1 2 3 6. Silakan Bapak. Nggih, monggo. Terima kasih Pak Ustaz. Pertama yang saya tanyakan, apakah kita memahami Al-Quran itu dengan Quran terjemah itu bisa kita lakukan atau bagaimana? Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang bertabur bunga dan menyiram air pada makam pada saat kita berziarah? Terima kasih. Nah, barakallahu fiik. Nah, satu-satu dulu ya. Yang pertama tentang bagaimana membaca terjemah Al-Quran. Itu adalah perkara yang baik. Itu adalah langkah yang pertama. Karena sebelum kita mengambil makna kandungan yang lebih dalam, tentu kita harus mengetahui makna luarnya terlebih dahulu. Ya, itu berlaku di semua bahasa. Jadi kalau kita ingin melihat misalnya berita saja ya, berita atau tentang ilmu pengetahuan, kita paling tidak harus mengerti makna harfiahnya satu persatu ya. Baru kemudian kita masuk ke step berikutnya, membaca tafsirnya. Kita baca sendiri tidak apa-apa ya, yang jelas kita harus tahu ini tafsirnya siapa, direkomendasi ulama atau tidak. Kita belajar sendiri tidak mengapa, kemudian kita kuatkan ketika di majelis-majelis ilmu. Ada halaqah khusus ya, alhamdulillah kita punya majelis untuk itu ya, membahas tafsir ya. Juz amma berapa tahun kita tidak selesai itu. Subhanallah, juz amma ya. Juz amma itu bukan 30 juz, itu juz 30 ya. Juz 30 ya. Itu belum selesai ya. Bahkan satu surat nanti ketika sudah masuk, ini sekarang sudah tidak bisa seperti yang masa lalu ya. Kalau kemarin satu surat, satu pertemuan Ad-Duha, satu pertemuan Al-Insyirah, satu pertemuan At-Tin, satu pertemuan Al-Alaq, satu pertemuan setelahnya apa itu? Inna anzalna itu surat apa? Al-Qadar ya, Al-Qadar satu pertemuan sampai An-Nas satu pertemuan. Itu masa indah itu sudah berlalu ya. Setelah ini kita masuk yang tentu tidak seperti itu, butuh fokus yang lebih lama lagi ya. Bahkan satu surat bisa 3 pertemuan ya, seperti juz amma nanti, karena itu surat An-Naba ya. Surat An-Naba itu terdiri dari beberapa ayat, termasuk surat An-Nazi'at, termasuk surat setelahnya Pak Abasa ya. Abasa itu juga beberapa ayat banyak itu. Makanya biasanya Ibnu Katsir membuatnya seperti paragraf-paragraf di situ. Paragraf pertama intinya apa poinnya. Jadi dibagi dalam satu surat An-Naba itu nanti ada 4 pembahasan di situ, 4 tema. Nah, kita bahas 1 tema, 2 tema dalam satu pertemuan. Jadi bisa jadi per pertemuannya itu per surat itu bisa 2 sampai 4 pertemuan seperti itu. Bahkan seperti surat An-Nazi'at. An-Nazi'at wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabaha fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Malaikat semuanya ini. Ini membahas malaikat satu pertemuan sendiri. 5 ayat itu masalah malaikat. Ya, itu butuh penjelasan. Di dalam tafsir juga akan ada yang menjelaskan seperti itu, tetapi memang hal yang lebih mendasar, lebih mendalam kalau kita mengkajinya di majelis-majelis ilmu. Hal yang perlu kita pahami sebelum mempelajari itu tentu adalah memahami makna kata per kata. Maka terjemah itu sangat membantu ya, membantu untuk masuk ke langkah berikutnya, yaitu langkah tadabbur lebih mendalam ya.
Memang terkadang ada ayat yang tidak perlu dijelaskan seperti yang tadi, yang perkara yang jelas ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu sudah dipahami, hanya tinggal pemahaman yang lebih dalam saja. Tapi Masya Allah ya, belajar terjemah sangat-sangat membantu. Tetap diusahakan kalau membaca Al-Quran, kalau ini belum tahu artinya, dibaca terjemahannya dulu, tidak apa-apa ya. Itu jauh lebih lebih bermanfaat daripada sekedar membaca Al-Quran tanpa membaca terjemahnya. Kalau sudah membaca terjemah, nanti akan muncul semangat untuk mengkaji tafsirnya ya. Dan alhamdulillah sekarang kitab tafsir sudah banyak ya. Alhamdulillah. Tanpa beli pun kita tinggal browsing selesai. Misalnya saya berikan contoh kata kunci ya. Misalnya begini, kita membahas Al-Fatihah misalnya, ucapan Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah. Tulis saja tafsir Al-Fatihah Ibnu Katsir. Nanti akan di situ ada yang berbahasa Indonesia sudah lagi ya. Kalau yang berbahasa Arab lebih komplit lagi itu ya. Banyak tafsirnya, ada At-Tabari, ada Al-Qurtubi, ada As-Sa'di, Ibnu Katsir, macam-macam di situ ya. Tetapi yang di Indonesia saya tahu ada Ibnu Katsir itu sudah diterjemahkan, nggak perlu beli yang berjilid-jilid itu. Kalau memang punya rezeki ya beli, itu 10 jilid ya. 1 juta sekian harganya, 10 jilid. Itu yang terjemahan. Lebih dari 1 juta kalau tidak salah itu. Nah nanti kalau tidak belum memiliki bukunya, silakan, Masya Allah, gunakan Google, itu manfaat ya. Tulis tadi itu, misalnya ingin tahu tafsir An-Nazi'at ayat 1 sampai 5 Ibnu Katsir, tulis Ibnu Katsir di belakangnya, nanti akan muncul di search engine itu, pencarian itu, nanti tinggal diklik, nanti ada penjelasan dari Ibnu Katsir. Itu sangat membantu sekali. Di situ mesti disertakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disertakan pendapat para ulama. Ibnu Abbas akan sering muncul di situ ya, karena memang siapa lagi turjumanul Quran ya. Turjumanul Quran itu penafsir Al-Quran yaitu Ibnu Abbas, maka akan sering mendapati nama beliau disebutkan ya. Kemudian Mujahid dan yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Maka silakan, dengan terjemah itu hal yang jauh lebih bagus itu daripada sekedar membaca saja. Meskipun memotong waktu ya. Harusnya misalnya membaca Al-Quran satu juz 1 jam, atau ya 1 jam misalnya 1 juz, karena harus membaca terjemahannya bisa 2 jam, bisa 3 jam ya. Atau misalnya satu setelah sholat itu biasanya membaca 2 lembar tanpa terjemah, tapi dalam waktu 15 menit atau 20 menit. Tapi karena dengan membaca terjemahannya akhirnya sampai 1 jam ya, bertambah waktunya ya. Itu jauh lebih baik daripada yang pertama. Terutama waktu Ramadan. Orang di Ramadan ngejar khatamannya. Ya, ngejar khatamannya. Padahal yang jauh lebih bagus ini. Tapi tidak tahu, hati manusia itu yakin cuma waktu di forum saja. Ketika di waktu hari H tak fokus hatam noy gitu akhirnya. Iya kan? Buat tidak hatam ya. Takutnya lebih takut dah hatam daripada membaca dengan pemahaman ya. Eman dah hatami ya. Hal yang lebih bagus tentunya adalah itu tadi. Dah hatam tidak apa-apa. Siapa yang menyuruh untuk hatam juga ya. Lebih baik kalau kita membaca kemudian memahami. Itu yang bagus ya. Pertanyaan kedua, hukum menabur air dan bunga-bunga di pemakaman ya. Itu tidak ada syariatnya di dalam agama Islam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengirimkan air ya. Memang itu biasanya dikaitkan dengan kepercayaan orang Jawa ya. Oh nanti ben adem di kuburane. Enggak nyampe wong yang disiramnya itu loh, enggak sampai sak cebok, enggak sampai sak ember ya. Cur-cur. Enggak akan nyampe itu ya. Enggak akan nyampe. Jadi hal yang dibutuhkan oleh orang yang meninggal itu sebenarnya doa kita ya, doa kita. Makanya di setiap majelis, subhanallah, hal yang dilakukan oleh para khatib di setiap Jumat itu ya mulia sekali dan diamini seluruh hadirin di situ. Ketika berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini yang jauh dibutuhkan oleh orang-orang saudara-saudara kita yang meninggal, itu yang dibutuhkan. Apalagi kalau kita punya kenalan ya,
kemudian kerabat kita yang kita sayangi, kemudian sudah meninggal, kita doakan sendiri di tiap malam, misalnya di waktu qiyamul lail kita, masya Allah, itu jauh lebih penting daripada nyekar ya, nyekar. Ziarah itu dibutuhkan ya, bagi yang berziarah itu yang diutamakan ya. Jadi untuk mengingatkan akhirat ya. Jadi itu ada zikru hazimil ladzat, untuk selalu mengingat perkara yang bisa memutuskan kenikmatan itu adalah kematian. Jadi kita berziarah itu manfaatnya sebenarnya untuk kita utamanya. Adapun bonusnya adalah mendoakan si mayit. Tapi mendoakan si mayit itu tidak dibatasi harus ke kuburan itu ya. Silakan dimanapun itu, bahkan lebih khusyuk ketika di tengah malam sudah sedang dekat-dekatnya kepada Allah. Apalagi di situ Allah menjanjikan ya. Allah menjanjikan saya itu gimana itu? Man sa'alani fa'utiyah. Ya. Hal min sa'il fa'utiyah. Siapa yang meminta sesuatu kepadaku pasti aku akan kabulkan. Mana waktu itu? Allah kapan turun ke langit dunia? Setiap malam di waktu qiyamul lail, di separuh atau 2/3 malam terakhir itu. Itu waktu yang utama untuk mendoakan kita, diri kita sendiri, dan mendoakan saudara-saudara kita yang hidup maupun yang telah mati. Maka hal yang bagus adalah ketika berziarah, ziarah sesuai dengan syariat. Apa yang dilakukan? Ucapkan salam untuk seluruhnya di situ, dan tidak membatasi namanya ziarah itu ziarah kepada orang yang kita kenal saja, ke kuburan manapun, karena memang tujuan ziarah itu adalah untuk demi kita sendiri sebenarnya, untuk mengingatkan dengan kematian ya. Tidak perlu harus jauh-jauh, orang tuanya meninggalnya di Papua, dia harus terbang ke sana, tidak harus ke sana, tidak harus ya. Kita ziarah di sini sudah mencukupi, dan doakan untuk orang tua di setiap sujud kita, setiap sholat kita, ya seperti itu. Jadi tidak perlu menabur-nabur bunga, ya, tidak perlu menabur bunga, dan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan kita harus menghindari hal itu, ya. Sesuai dengan syariat saja itu lebih bagus. Nah, dan pasti aman, ya, pasti aman. Baik. Tadi silakan Bapak, monggo. Ya silakan sambil diminum, monggo. Kita forum santai. Nah. Di sini itu karena pentingnya Al-Quran ini, saya ingin tanya dengan tiga pertanyaan. Pertama adalah, karena pentingnya membaca Al-Quran, kalau kita sholat Jumat datang awal, kemudian kita sholat 2 rakaat, setelah itu apakah kita lebih mengutamakan baca Al-Quran atau sholat sunnah mutlak yang berkali-kali? Satu. Lalu yang kedua, kalau kita datang di masjid seperti sebelah dekat saya itu masjid kampus, itu yang jamaahnya berbagai macam, dari NU, Muhammadiyah, Salafi maupun EDI. Jadi di situ kalau ikut sholat Jumat di situ, kita datang, murotal itu disuarakan di atas dan di dalam, kan berarti mengganggu ya. Ini sudah saya ingatkan di akhirnya itu, tapi tetap aja. Lalu yang ketiga, mengingat bahwa adanya wasiat Rasulullah yang mengatakan bahwa pada saat Rasulullah sakaratul maut, beliau kan pada saat dicabut berdiri, mengingatkan pada jamaah bahwa sakitnya kayak begini. Jadi terus akhirnya Rasulullah kan minta supaya yang paling sakit adalah Rasulullah sendiri, jamaah nanti ditinggalkan. Kalau melihat ini, tadi Ustaz bilang bahwa orang yang soleh itu bisa keluar sendiri, berarti kan tidak sakit sama sekali, ya. Gimana Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Nah, masyaallah. Sampai lupa yang pertama tadi apa? Oh iya, masalah sholat sunnah mutlak. Baik, di sholat Jumat, di waktu Jumat, ya. Ketika sholat Jumat, silakan diisi apapun. I'malu, silakan beramal apapun. Fakullun muyassar lima khuliqalah, ya. Demi menjaga keistiqomahan. Mana ibadah yang saat itu lagi ditekuni, lagi senang dengan itu, lakukan. Ketika kita mendapatkan salah satu sunnahnya adalah sambil menunggu khotib di mimbar, maka makmum yang sudah datang itu memperbanyak sholat. Tidak ada batasannya di situ.
sampai khotib ke mimbar dia hentikan boleh. Tapi ketika dia datang lebih awal, dari jam 9 sudah datang, mau sholat terus-terusan, ya capek. Maka untuk menghindari itu, tidak bisa fokus dengan sholatnya, baca Al-Quran. Baca Al-Quran, apa bisa orang baca Quran sampai 1 jam, 2 jam, biasanya sudah mulai bosan toh? Kalau sudah bosan, ganti dengan yang lain, zikir dulu. Intinya cari amalan-amalan yang mudah untuk dikerjakan dan itu tidak memberatkan supaya tetap bisa fokus, dapat ruh dari ibadah itu. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Gimana itu? Ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Ingatlah Allah, berzikirlah ya di dalam hatimu ya, dengan lisanmu, dengan penuh ketundukan ya, dengan penuh ketundukan. Dunal jahr minal qaul, tanpa disuarakan, artinya tanpa mengganggu yang lainnya. Itu zikir, termasuk pertanyaan yang tadi itu. Kenapa ada di masjid-masjid justru membaca Al-Qur'an, bacaan Quran diperdengarkan kemana-mana? Kan tidak semua orang itu merasa nyaman dengan itu ya, dan mengganggu. Ada orang di luar itu beribadah ya, tapi tugasnya sudah dilaksanakan, sudah mengingatkan, tugasnya sampai di situ saja, tidak bisa lebih dari itu. Artinya sampai melakukan hal yang tidak sepatutnya, itu tidak ya. Tugasnya sudah terlaksana, yaitu dengan mengingatkan. Tidak boleh memperdengarkan Al-Quran keluar, apalagi di dalam ya. Di dalam itu banyak orang sholat di situ, di luar juga tidak menghormati orang lain, itu berarti ya tidak menghormati orang lain. Ada orang yang sedang bekerja ya, karena ada orang masih bekerja di situ ya. Kemudian ada ibu-ibu yang tidak ke masjid, sedang fokus mengerjakan sesuatu, akhirnya tidak bisa fokus. Lagi masa mau masukkan garam, keliru masuk sambel, keliru kape tambah nanti ya, seperti itu ya. Itu yang pertama. Jadi yang pertanyaan pertama ya, tadi apa pertanyaan sudah ya, pertanyaan tadi apa? Iya, yang ketiga tentang sakaratul maut ya, tentang sakaratul maut. Untuk sakaratul maut, Nabi sudah mengingatkan, tidak ada satupun manusia kecuali akan mengalami sakaratul maut. Bahkan beliau pernah mengatakan di hadapan Aisyah, la ilaha illallah, inna lil mait la sakarat au kama qala. Setiap manusia itu pasti akan mengalami sakaratul maut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, tidak pernah luput dari doanya itu, Allahumma a'udzubika min ghamaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku ya, bantu aku dalam menghadapi sakaratul maut itu. Sakaratul maut perkara yang berat, memang perkara yang berat. Karena bagaimana ruh dicabut, sedangkan ruh itu dalam kondisi menempel di tubuh sudah lama sekali. Sesuatu yang sudah lama menempel di tubuh ya, kalau kita kaitkan dengan ya pandangan manusia di dunia, sesuatu yang sudah menempel lama itu pasti mencabutnya juga lama. Tetapi memang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan tentang orang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit itu hanya di sebelum meninggalnya saja, iya. Sebelum meninggalnya sampai waktu mau sholat jamaah pingsan berulang kali, mau ngimami pingsan ya, sampai ketika mau mendatangi masjid beliau pingsan dan beliau bertanya, sudah sholat orang-orang belum? Baiklah saya imami. Dia jalan berapa langkah, pingsan lagi, dan seterusnya seperti itu. Sakit, dan bahkan panasnya digambarkan demamnya itu 2 kali lipat dari manusia biasa. Sangat-sangat menyakitkan. Bahkan Aisyah saat itu menangis, mengatakan, wa karba abah. Ya Allah, kasihan sekali bapakku ini. Nangis Fatimah. Ya, Fatimah nangis. Ya, Fatimah nangis melihat bapaknya yang seperti itu, saking sakitnya. Tapi itu adalah sebagai permulaan kematian. Supaya apa? Supaya di antara hikmahnya adalah supaya ketika bertemu Allah dalam betul-betul keadaan bersih. Jadi diberikan dibersihkan dulu ya, betul-betul dibersihkan sebersih-bersihnya sehingga nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan mudah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lisannya, dan Allah menegaskan wan nasyitati nashta, dan demi para malaikat yang bertugas mencabut nyawa itu sebenarnya satu malaikat, yaitu malakul maut, tetapi dia punya utusan-utusan, punya rewang yang lainnya itu ya. Tapi disebutkan dalam firman Allah, wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa orang beriman dengan lembut sekali,
Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang menjelaskan. Menjelaskannya seperti apa? Yakni ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai ruh yang bagus, ukhruji, keluarlah dengan mudah seperti keluarnya air dari teko itu. Ini perkara gaib. Adapun masalah sakit, itu sakit yang terlihat sebelum kematian. Dan kita tidak pernah berfokus kepada penampakan lahiriah. Ada orang mengatakan setiap orang yang mati tersenyum pasti indah kematiannya. Belum tentu. Ya. Para penjahat ada yang mati senyum, guyu ya ada, ya. Jadi belum tentu seperti itu. Tidak bisa, ini perkara gaib. Perkara gaib yang harus kita imani saja. Jadi orang beriman pasti meninggalnya dalam keadaan seperti itu. Adapun kalau orang kafir digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Barra bin Azib riwayat Ahmad, itu masih lanjutan dengan hadis tadi itu. Kalau orang kafir itu pencabutannya itu seperti yakni ada besi yang bercabang-cabang diletakkan di kain wol yang basah kemudian ditarik dengan kencang. Makanya ayatnya itu wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir, pelaku dosa besar, dengan sekeras-kerasnya. Nariknya itu kencang sekali. Gharqa dalam bahasa Arab itu ibaratnya seperti ini. Panjenengan tahu kalau ada orang mau berperang di medan perang, musuhnya menggunakan pelindung besi. Maka untuk menarik panah itu harus kuat apa enggak? Jauh lebih kuat. Itu namanya gharqa, itu seperti itu. Seperti itu. Kencangnya. Bayangkan tadi itu kain wol basah, dimasukkan dalamnya besi yang memiliki percabangan-percabangan, itu ditarik, keratak bunyinya seperti apa. Yaitulah gambaran kepedihan orang-orang kafir ketika meninggal. Meskipun terlihat senyum di luar, kelihatannya senyum hahaha, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa, beliau tidak berucap kecuali dengan wahyu. In hiya illa wahyun yuha. Yang terucap dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani. Jadi seperti itu, kita tidak perlu berfokus terlihat dari luarnya. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit-sakitan di awal, di penghujung kematiannya. Beberapa hari, bukan sehari, beberapa hari. Bahkan 3 hari sebelumnya sudah beliau juga sempat berwasiat ketika sakit itu, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Kalian jangan pernah mau mati, jangan pernah mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah, husnudzon dengan syariatnya, husnudzon dengan takdir yang Allah tetapkan, ya. Dan itu sampai mati, sampai mati. Husnudzon termasuk optimis, ya, ketika mati itu. Makanya di antara hal yang bagus kalau kita melihat ada orang yang sakaratul maut, saudara kita, kerabat kita, teman kita, teman pelek kita nasihati, kita sampaikan, jangan berputus asa ya. Ini ya, semoga amalan-amalan kita iktikaf di sini, kita sholat 5 waktu di sini, semoga itu diterima ya di sisi Allah. Semoga ibadah umrah kita diterima. Kasih semangat seperti itu supaya dia ketemu dengan Allah dalam keadaan husnudzon terus. Seperti itu. Itu diantara hal yang dilakukan oleh para salafus saleh dulu seperti itu. Kalau melihat orang meninggal yang sudah dalam keadaan sakaratul maut, ya, ada merasa pesimis, nangis, gimana aku gimana. Nah, itu diajak untuk memiliki husnudzon dan sikap optimis. Hadza wallahu a'lam bisa. Nah, silakan yang terakhir. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Yang kita bahas ini kan syubhat syaitan tujuannya untuk menghindarkan kita dari Al-Quran dan Sunnah. Betul. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana sikap atau interaksi kita terhadap Al-Quran, yaitu membaca, mentadabburi, membaca tafsirnya dan mengamalkannya. Bagaimana dengan interaksi kita terhadap Sunnah, terhadap hadis-hadis Nabi? Apakah sama dengan Al-Quran atau bagaimana? Kemudian skala prioritasnya bagaimana? Ya. Intinya sikap kita, interaksi kita dengan hadis-hadis Nabi. Baik, barakallahu fikum. Dua-duanya diberikan haknya masing-masing, ya. Karena antara Quran dan Sunnah itu juga tidak bisa terputus. Seperti masalah ibadah.
ada istilah kitaban mauquta. Salat itu sudah ditentukan oleh Allah ada 5 waktu, ya. Tetapi siapa yang menjelaskan 5 waktu itu? Apakah di dalam Quran ada salat subuh, zuhur, asar? Ada penjelasan tentang waktu itu? Tidak ada. Yang menjelaskan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi menggambarkan Nabi didatangi oleh Jibril di waktu awal subuh dan di waktu akhir malam. Jadi ini loh waktu batas menjelang subuh. Fajar itu di sini loh ya. Jadi batas melaksanakan sholat subuh itu di sini. Waktu akhirnya adalah ketika terbit matahari. Sebelum terbit matahari itu adalah waktu akhirnya. Didatangi oleh Jibril. Diceritakan semua yang diajarkan oleh Jibril kepada kita semuanya. Itu tentang waktu sholat. Termasuk ketika masalah wudhu, ya, masalah wudhu. Wudhu di dalam Al-Quran sudah diajarkan. Wudhu versi minimalis. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum, kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Wudhu seperti ini sudah sah. Ini wudhu minimalis. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wudhu yang sempurna dengan mengucap bismillah. Tawaddu'u bi bismillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudhulah kalian awali dengan bismillah, dengan bismillah. Kemudian membasuh tangan, ya, membasuh tangan, telapak tangan dulu, dan itu diajarkan Nabi. Beliau wudhunya dari satu gayung, ya, satu gayung, tetapi beliau tidak memasukkan tangannya, tetapi beliau mengucurkan tangannya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, membasuh tangan ini, yang pertama itu diguyurkan ke telapak tangannya, kemudian diratakan di tangan. Baru berikutnya untuk cuci muka, ya, mencuci muka sampai kaki, baru menciduk tangannya di gayung itu. Satu cidukan untuk muka diratakan. Satu gayung, satu cidukan untuk tangan, gini sampai ini diratakan. Ambil satu cidukan lagi untuk tangan kiri. Kemudian ambil sedikit dibuang, ya. Kemudian dibuat mengusap kepala sampai tengkuk, kemudian dikembalikan ke depan, kemudian mengusap telinga langsung tanpa mengambil air lagi. Kemudian yang berikutnya untuk kaki, satu kaki, ambil satu cidukan untuk kaki. Ini siapa yang mencontohkan ini? Nabi kita Muhammad SAW. Maka berikan waktu untuk menunaikan haknya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah saat ini juga ada kajian-kajian tentang fikih, dan namanya fikih itu pasti bicara tentang hadis. Namanya fikih itu urusannya dengan ibadah, dalilnya mana? Pasti itu. Namanya fikih itu belajar apa? Yang kita lakukan dalam peribadatan. Caranya takbir itu seperti ini. Mana dalilnya? Ini loh dalilnya, disebutkan dalil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu, ya. Dan ini hadis itu sesuatu yang pasti melengkapi atau menjelaskan apa yang di dalam Al-Quran, ya. Maka memang dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa orang mengatakan sudah Al-Quran saja, tidak usah hadis lah, terus sholat ente, ya boh, sholat ente. Tidak bisa. Di dalam Al-Quran tidak ada sholat takbiratul ihram sampai taslim, itu tidak ada, ya, tidak ada sama sekali, ya. Itu tidak pernah diajarkan Nabi tidak pernah ada muncul di dalam Al-Quran, tetapi diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal yang terbaik memang yakni memadukan dua hal ini. Makanya memang menuntut ilmu tidak selesai-selesai ya, memang ya. Tidak akan selesai. Ini kena bab dua tok ini ya, Quran dan Sunnah ini. Sudahkah kita memberikan waktu dalam setiap hari atau setiap pekan itu tidak lewat dari dua hal ini? Berat loh ya menjaga istiqomah di atas itu. Belum lagi ilmu yang lainnya. Ya, Masya Allah, hadis itu sangat banyak, bisa dikaji melalui kajian fikih atau melalui kajian-kajian kitab. Ada kitab Riyadhus Shalihin, itu kan isinya hadis-hadis. Arba'in Nawawi, kalau mengenal Islam itu, mengenal Islam dengan mudah maka melalui Arba'in Nawawi, ya. Tidak perlu mempelajari ini ya. Ulumul hadis nanti dalam waktu, kalau sudah penuntut ilmu baru mempelajari ulumul hadis. Ulumul hadis itu yakni membahas tentang apa itu namanya, tentang derajat-derajat hadis, kemudian syarat-syarat menjadi apa namanya, syarat-syarat hadis itu dikatakan diterima atau tidak, dan macam-macam hadis itu ada di sana. Tapi bahasan kita berikan waktu untuk belajar Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, selagi usia masih ada, dan selalu minta kepada Allah di setiap pagi. Saya selalu mengingatkan di setiap pagi selalu berzikir, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan itu menjadi tujuan hidup kita setiap pagi, seperti itu. Kita sudah ikrarkan tujuan, apa tujuan hidup saya hari ini, yaitu
dapat ilmu bermanfaat, ilmu agama, dapat rezeki yang halal, ya, bermanfaat dan halal, dan kemudian setiap amal kita semuanya diterima oleh Allah karena berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari. Maka selalu tanya, hari ini saya sudah dapat ilmu apa? Hari ini saya sudah dapat ilmu apa? Sebelum tidur selalu kita merenungkan itu. Oh, hari ini saya tidak belajar apa-apa. Saya harus evaluasi di hari esoknya. Selalu seperti itu, ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan rezeki kepada kita untuk bersemangat menuntut ilmu, ya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.